Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian solih dan solihah kelas 3 SD Ar-Rahman Kertosono? Semoga kalian semua sehat selalu. Allahumma amin. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa pada hari Senin ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Islam. Namun sebelumnya Bu Devi sampaikan, di sini yang menyampaikan materi pelajaran Al-Islam mulai hari ini adalah Bu Devi ya. Karena kan Bu Kipti sedang cuti sehingga digantikan oleh Bu Devi. Tetap semangat. Nah, anak-anakku semua, materi pembelajaran hari ini yaitu tentang sikap peduli dan tanggung jawab. Karena minggu lalu kalian sudah belajar tentang materi tentang tawadhu. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari sifat tawadhu? Ya, benar sekali. Sifat tawadhu merupakan sikap rendah hati yang harus dimiliki oleh seseorang. Karena dengan berendah hati kita tidak berlaku sombong. Karena semua ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan materinya, yuk mari kita buka dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini ya anak-anak solih dan solihah semuanya. Nah, anak-anakku semua, materi yang pertama yaitu tentang sikap peduli. Apakah yang dimaksud dengan sikap peduli ya? Siapa di sini yang sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sikap peduli itu? Nah, silahkan kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Apakah kamu pernah memberikan uang kepada pengemis yang sedang meminta-minta? Atau pernahkah kalian melihat orang yang membagikan beras, minyak, gula, dan pakaian kepada korban banjir atau bencana alam? Atau apakah kamu juga pernah memasukkan uang di kotak amal masjid? Nah, semuanya itu merupakan sikap peduli. Sikap peduli seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anakku semua, sebagai seorang muslim yang baik, kita diharuskan memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Karena muslim yang satu dengan muslim yang lainnya merupakan saudara. Mereka diikat oleh akidah yang sama. Oleh karena itu, Islam memberi keutamaan. Jika ada muslim yang dapat membantu saudara sesama muslimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan kemudahan di dunia dan tentunya kemudahan kelak di akhirat. Sebagai contoh nih, membantu korban bencana banjir. Ada banyak bentuk bantuan yang dapat diberikan untuk korban bencana banjir. Misalnya apa saja? Ayo. Ya, benar sekali. Kita bisa memberikan makanan, pakaian, uang, dan lain-lain sebagainya. Semua itu harus dilakukan sebagai bentuk peduli kita terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan baik yang sudah dikerjakan hambanya. Sikap peduli terhadap sesama memberikan manfaat bagi diri sendiri dan tentunya juga untuk orang lain. Untuk diri sendiri merupakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara orang lain merasakan persaudaraan yang erat antar sesama muslim tersebut. Nah, Soli dan Solihah semuanya, setelah kalian barusan mendengarkan penjelasan dari Bu Devi tentang sikap kepedulian, dapatkah kalian menyebutkan apakah yang dimaksud dengan sikap peduli?
Nah, agar kamu memahaminya lebih dalam lagi apa arti sikap peduli, yuk kita simak cerita di bawah ini. Cerita dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Utsman bin Affan. Cerita yang pertama yaitu tentang kaum muhajirin yang kesulitan air minum. Diceritakan pada waktu itu kaum muhajirin pertama kali sampai di kota Madinah. Mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air minum. Di Madinah saat itu hanya ada satu sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi dan tidak mengizinkan kaum muhajirin mengambil air dari sumur itu. Melihat keadaan demikian, Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang-orang Islam, barang siapa yang bersedia membeli sumur itu untuk kepentingan kaum muhajirin, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran berupa pancuran di surga. Seketika itu juga sahabat Utsman bin Affan menyanggupinya dan membeli sumur itu seharga 20.000 dirham. Utsman bin Affan menghadiahkannya kepada kaum muslimin untuk kepentingan bersama. Nah, kisah selanjutnya yaitu tentang kota Madinah. Diceritakan pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahwa kerajaan Romawi Timur akan menyerang Madinah. Beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mencari dana untuk menghadapi serangan tersebut. Utsman bin Affan yang terkenal kaya dan dermawan itu segera menyerahkan 1.000 ekor unta, 50 ekor kuda, dan 1.000 mata uang emas. Setelah Nabi Muhammad SAW melihat tumpukan emas itu, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya apa yang engkau sumbangkan itu tidak akan mengurangi hartamu." Nah, sekarang apakah kamu mengerti apa arti dari sikap peduli itu, anak-anakku semua? Kisah tersebut menunjukkan kepedulian Utsman bin Affan yang tulus ikhlas menyerahkan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Dia ikhlas dan rela memberikan bantuan dan pertolongan kepada siapa saja yang memerlukannya. Dia mengetahui bahwa sikap peduli adalah sifat yang terpuji atau termasuk sifat akhlakul karimah. Orang yang mempunyai sikap peduli tidak hanya dicintai oleh sesama manusia, tetapi juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bermurah hati itu dekat dengan Allah, dekat dengan sekalian manusia, dekat juga dengan surga, dan jauh sekali dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hamba-hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan kesulitan saudaranya. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Nah, peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan mau membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Nah, anak-anakku semua, hikmah sikap peduli terhadap sesama menurut ajaran Islam ialah orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadi sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiya sailah. Artinya, Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, sedangkan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang dermawan hatinya bersih dari tamak dan serakah.
Seseorang yang dermawan berkeyakinan bahwa pemberiannya itu tidak akan mengurangi hartanya. Sebaliknya, dia yakin bahwa harta yang diberikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia hanya sekedar mengolah dan memanfaatkannya. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini kalian sudah paham kan tentang sikap peduli terhadap sesama. Nah, untuk pelajaran yang kedua yaitu tentang sikap tanggung jawab. Siapa di sini yang sudah mengerti apa yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Nah, anak-anakku semua, coba kalian amati gambar di bawah ini. Gambar apa saja ya? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah gambar orang sedang berjamaah sholat. Yang kedua adalah gambar seorang anak sedang belajar. Gambar ketiga, ada santri di sebuah TPQ sedang membersihkan musola. Gambar keempat yaitu seseorang anak sedang berpamitan kepada orang tuanya untuk berangkat sekolah. Nah, dari gambar-gambar tersebut di atas merupakan bagian dari tanggung jawab seorang muslim. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Setiap perbuatan dari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab sebagai seorang manusia tentunya sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu dengan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri, antara lain menjaga kesehatan dan tentunya giat belajar. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua, antara lain berbakti, taat, Nah, anak-anak semua, dan mari kita sopan perhatikan santun. gambar-gambar di bawah Tanggung ini. jawab selanjutnya Gambar yang yaitu pertama terhadap yaitu lingkungan, gambar antara seseorang lain dengan keluarga menjaga kebersihan sedang lingkungan bersolat rumah, berjamaah. sekolah, dan Gambar alam kedua, seorang sekitarnya. anak sedang belajar. Tanggung Gambar jawab ketiga artinya yaitu bersungguh-sungguh sedang dalam bekerja bakti melaksanakan tugas membersihkan musola. dan Gambar bersedia keempat menerima yaitu akibat dari anak sedang perbuatan yang berpamitan dilakukannya. Anakku semua, landasan tentang perilaku tanggung jawab di dalam hadis adalah sebagai berikut. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, rawahu Bukhari. Yang artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nah, anak-anakku semua, setiap di bawah orang ini adalah merupakan hadis pemimpin tentang dan tanggung setiap jawab. pemimpin akan dimintai An pertanggungjawaban Abdillah bin atas Umar kepemimpinannya. radhiyallahu Hadis riwayah anhu sami'a Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, hadis ini yaqulu menerangkan kullukum bahwa ra'in setiap wa manusia mas'ulun an merupakan ra'iyatihi. pemimpin bagi Bukhari. dirinya dan Yang juga artinya, pemimpin bagi Abdullah lingkungan bin Umar sekitarnya. radhiyallahu anhu mendengar Dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, kita semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap diri kita sendiri. Seorang ayah bertanggung jawab atas keluarganya, seorang atasan bertanggung jawab dengan bawahannya. Begitu juga dengan seorang presiden, gubernur, dan juga bupati, beliau juga bertanggung jawab atas seluruh rakyat yang dipimpinnya. Nah, anak-anakku Begitu semua, juga di bawah dengan ini seorang merupakan guru. hadis tentang Guru bertanggung tanggung jawab jawab. atas muridnya. An Begitu Abdillah juga bin seorang Umar murid radhiyallahu harus bertanggung anhuma jawab atas annahu dirinya sami'a untuk belajar yang Rasulullah rajin sallallahu sehingga alaihi nanti wasallam kelak di kemudian yaqulu hari ia mampu kullukum meraih ra'in wa mas'ulun cita-citanya. an ra'iyatihi. Dengan Rawahu demikian, Bukhari. berarti Yang tanggung jawab Abdullah kalian bin sebagai Umar seorang radhiyallahu murid anhuma adalah mendengar belajar dengan sungguh-sungguh hingga menjadi anak yang pintar dan tentunya bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga agama. Jika kita malas, berarti kita termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anakku semua, setelah kalian mendengarkan tentang penjelasan tentang sikap peduli dan tanggung jawab, sekarang saatnya ayo berlatih.
Silakan kalian kerjakan tugas di bawah ini pada buku tugas kalian. Yang pertama yaitu tuliskan tanggung jawab kalian sebagai seorang murid. Yang kedua, tuliskan 3 contoh sikap peduli kepada sesama. Yang ketiga, mengapa orang Nah, yang anak-anakku mempunyai sikap semua, peduli setelah itu kalian baik? mendengarkan Tolong tentang jelaskan. penjelasan sikap peduli. Nah, terima kasih ya Solih dan Solihah kelas 3 yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Devi. Bu Devi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Nah, ada anak-anakku semua, kekurangannya. demikian tadi video pembelajaran hari ini. Dan Terima untuk kasih kalian sudah tetap menyaksikan semangat video pembelajaran dan hari jangan ini. lupa untuk tetap Semoga berdoa. bermanfaat. Semoga pandemi Sebelum ini Bu segera Devi tutup, berakhir. yuk mari kita Sehingga ucapkan bisa hamdalah berkumpul kembali bersama-sama. di sekolah, bermain, belajar Alhamdulillahirabbil bersama dengan alamin. teman-teman Sekian dan dari Bapak Bu Ibu Devi. guru yang Apabila lainnya. ada kurang dan lebihnya, Akhirul kalam. mohon maaf yang Wassalamualaikum sebesar-besarnya. warahmatullahi Tetap semangat dalam wabarakatuh. belajar dan tetap Ar-Rahman berdoa. Smart Semoga and pandemi ini segera berakhir.